Jumpa lagi dengan saya Ahmad Arifin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pendukung keputusan metode SAW dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu suatu perusahaan ingin membangun sebuah gedung untuk dipergunakan sebagai gudang. Ada 3 lokasi alternatif, yaitu Ngemplak, Kalasan, dan Kota Gede. Dan ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan ini, yaitu 1. Jarak dengan pasar terdekat. Saya kategorikan sebagai cost. Maksudnya cost ini adalah semakin kecil nilai cost, maka itu semakin bagus. Yang kedua adalah kepadatan penduduk di sekitar lokasi yang akan kita bangun tadi. Ini termasuk benefit. Jadi semakin besar benefit, maka itu semakin bagus. Yang ketiga adalah jarak dengan pabrik, termasuk cost. Yang keempat, jarak dengan gudang yang sudah ada, termasuk benefit. Dan yang terakhir adalah harga tanah untuk lokasi tersebut, saya kategorikan sebagai cost. Di sini data-data yang sudah dikumpulkan yaitu A1, A2, A3. Jadi ini saya kategorikan A1 ini sebagai Ngemplak, A2 sebagai Kalasan, dan A3 sebagai Kota Gede. Jadi untuk mempermudah saja, langsung saja masuk ke kodenya. Di sini saya menggunakan editor kesukaan saya, yaitu Visual Studio Code. Pertama-tama kita menginisialisasi data. Data saya masukkan ke dalam array multidimensi. Jadi array awal ini untuk A1, data-data kriteria A1. Array kedua ini data-data kriteria A2, dan yang ketiga ini data-data kriteria A3. Lalu kita menentukan bobot preferensi. Saya menggunakan bobot preferensi 5 untuk C1, 3 untuk C2, 4 untuk C3, 4 untuk C4, dan 2 untuk C5. Bobot-bobot ini juga saya masukkan ke dalam array, yaitu sebagai berikut: 5, 3, 4, 4, 2. Setelah itu data saya tampilkan ke dalam ke layar dengan menggunakan perulangan. Pertama saya akan menampilkan data bobot dengan perulangan for, yaitu for n sama dengan 1, n kurang dari jumlah dari bobot tersebut, dan n plus plus. Jadi untuk perulangan tersebut, jadi setiap ulangan n ditambah 1. Setelah itu saya membuat tabel untuk menampilkan data dari alternatif-alternatif yang sudah ada. Di sini saya menggunakan perulangan for each untuk memperpendek. Di sini kita menggunakan data, yaitu data sebagai key. Key ini untuk indeks, dan i ini untuk menampilkan data tersebut satu persatu. Jadi key ini untuk nomornya, fungsinya untuk nomor. Jadi key kita kan indeks itu mulai dari 0. Jadi untuk mengakalinya, jadi untuk dimulai dari 1, jadi key tambah 1, biar nanti akalnya dimulai dari 1. Setelah itu kita melakukan perulangan for each untuk kriteria-kriterianya. Jadi ini mengulang untuk alternatifnya,
ini untuk mengulang kriteria-kriterianya. For each i maksudnya dari array luar ini kan array yang di luar dan ini array yang di dalam. Jadi untuk looping array yang di dalam gunakan i as value. Value ini untuk menampilkan data-data yang ini, data-data ini. Jadi simpelnya for each atas ini untuk menampilkan array ini, yang dalam ini untuk menampilkan array yang ini. Seperti itu. Setelah itu kita memasuki rumus. Di sini rumus untuk SAW, pertama kita akan melakukan normalisasi dengan menggunakan rating kinerja. Jadi jika itu termasuk benefit, maka XIJ dibagi max XIJ. Jadi alternatif dari A1, A2, A3 ini dicari nilai maksimalnya. Jadi nilai maksimalnya tersebut dijadikan pembagi. Kalau termasuk cost min i xij, jadi nilai minimum dari ketiga alternatif tersebut dibagi xij. Xij itu setiap kriteria. Jadi kriteria 1, seumpama kriteria 1 dibagi nilai maksimal dari kriteria 1 alternatif 1 sampai alternatif 3 itu nilai maksimalnya berapa atau nilai minimumnya berapa gitu. Jadi di sini saya menggunakan perulangan for. Saya membuat variabel normalisasi, dan berisi, dan saya isi dengan, saya identifikasi dengan array kosong. Lalu saya menggunakan perulangan for, n sama dengan 0, jadi untuk indeks 0, n kurang dari jumlah dari data array yang di luar tadi, n plus plus. Terus saya membuat lagi matriks ini untuk menyimpan hasil dari perhitungan max dan min tadi, perhitungan rating kinerja tadi untuk menyimpannya. Jadi di sini saya menggunakan perulangan for lagi di dalam for. Jadi ini untuk mengulang array yang di dalam tadi, data-data yang di dalam. Jadi ini i sama dengan 0, i kurang dari jumlah dari data yang di dalam. Jadi data 0 ini maksudnya data di dalam array 0 ini jumlahnya ada berapa gitu. Array 0 kan ini, array 0 kan ini. Jadi data di dalam ini jumlahnya berapa? Jadi jumlahnya ada 5, jadi kurang dari 5. Dan saya melakukan perumpamaan di sini. Ini untuk memilih cost atau benefit tadi. Jadi tadi kan yang cost kan C1, C3 sama C5. Jadi di sini untuk C1 saya masukkan ke indeks 0,
C2 saya masukkan ke indeks 2 dan C5 saya masukkan ke indeks 4. Jadi di sini untuk menghitung nilai cost. Di sini saya masukkan array juga. Dengan min sama dengan array. Dan saya masukkan perulangan lagi. Untuk mencari nilai minimum. Dan untuk menghitung rating, min dari nilai minimum ini dibagi $data n i. Untuk else ini jika tidak termasuk array 0, 2, tidak termasuk indeks 0, 2 dan 4, maka akan masuk di sini. Jadi menghitung nilai benefit, cara perhitungannya juga sama, tapi ini untuk nilai max. Untuk mencari nilai maksimum dari kriteria. Lalu array push ini maksudnya untuk memasukkan hasil dari rating ke dalam array matrix. Setelah masuk, datanya sudah masuk semua, maka array yang di dalam matrix tadi dimasukkan lagi ke array normalisasi. Setelah itu kita tampilkan dalam bentuk tabel dengan menggunakan perulangan for each. Yang kita tampilkan adalah nilai di dalam array normalisasi. Sama konsepnya kayak menampilkan tabel data yang di atas tadi. Saya mengelooping, pertama looping array yang di luar, dan selanjutnya di dalamnya saya looping lagi array yang di dalam. Setelah itu kita masuk ke menghitung nilai preferensi. V1 jumlah dari WJ kali RIJ. Jadi bobot, jumlah dari bobot dikali hasil dari normalisasi tersebut di atas yang dilakukan tadi. Jadi saya menggunakan array lagi di sini. Jadi di sini fokus banyak menggunakan array. Saya inisialisasi nilai pref sama dengan array kosong. Jadi array kosongan ini. Langsung saya menggunakan perulangan for. Jadi ini n jumlah dari normalisasi di luar, array normalisasi yang ada di luar. Ini saya inisialisasi lagi V untuk menampung penjumlahan dari tiap-tiap kriteria. For ini untuk menghitung jumlah dari bobot dikali tiap-tiap bobot dikali hasil normalisasi kriteria yang dilakukan di atas tadi. Setelah itu hasil dari V ini akan dimasukkan ke dalam array nilai preferensi, nilai pref.
Setelah itu kita tampilkan ke dalam bentuk tabel menggunakan perulangan for each. Lanjut, setelah ditemukan nilai preferensi, sekarang kita akan mencari peringkat tertinggi dari setiap alternatif. Saya menggunakan perulangan for each lagi, dan di dalamnya jika value, jadi tiap value dicek, jika sama dengan nilai maksimal dari nilai preferensi, jadi kita mencari nilai maksimal dari yang ada di dalam array nilai pref ini. Jika sama dengan value, maka akan mencetak case plus 1. Jadi ini untuk menampilkan alternatif keberapa yang menjadi peringkat tertinggi dan mencetak value-nya. Jadi mencetak nilai preferensinya yang tertinggi itu berapa. Sekarang kita coba menjalankannya. Di sini saya localhost, lamanya localhost. Saya lupa passwordnya tadi, spksaw. Maka akan tampil sebagai berikut. Ini untuk datanya tadi, data awal yang akan kita gunakan untuk proses spksaw. Terus data tersebut dinormalisasi. W ini untuk bobotnya. Data dinormalisasi, kita akan menentukan nilai preferensi. Di sini nilai preferensinya untuk V1 ini untuk alternatif 1, V2 alternatif 2, V3 alternatif 3. Dan ini untuk mencari nilai tertinggi, jadi sudah terdeteksi nilai preferensi tertinggi berada di alternatif 1, yaitu dengan nilai 16.060.16.26.01.626. Baik, demikian pembahasan saya mengenai sistem pendukung keputusan metode SAW dengan metode SAW dengan pemrograman PHP. See you next video.